Saya diberi tema bahwa bulan Maret ini temanya adalah intimacy. Betul? Temanya intimacy. Kenapa saudara, ada persoalan dengan keintiman mungkin? Nah, kalau saudara bawa Alkitab, kita akan buka firman Tuhan di 2 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 22. 2 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 22. Saudara bisa perhatikan di screen Anda, saya akan bacakan pelan-pelan. Saudara mesti mengerti ceritanya. Firman Tuhan penuh dengan cerita. Kalau saudara nggak tangkap ceritanya, engkau nggak tangkap firmannya. Seringkali orang cuma memperlakukan firman Tuhan seperti quote. Doesn't work. Saudara mesti tangkap ceritanya. Cerita itu akan merubah hidup kita. Tuhan memperkenalkan dirinya dalam cerita. Amin, saudaraku. Ya, saudara bisa lihat, saya akan bacakan pelan-pelan biar teman-teman di rumah dan semua bisa menyimak dengan baik. Dibilang begini, sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang apa? Yang cantik. Namanya siapa? Tamar. Dan Amnon bin Daud, ini satu bapak lain ibu. Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit. Jadi sudah tahu ya sekarang, sakit itu bukan karena virus, bukan karena bakteri, tergoda juga bisa bikin jatuh sakit, ya. Karena Tamar saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang, memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat apa? Pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah kubawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel."
Oleh sebab itu berbicaralah kepada raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar kepada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, suruhlah perempuan ini pergi daripadaku, dan kuncilah pintu di belakangnya. Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan, berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Sorry, kebaktian yang kedua agak sedikit serem, saudara. Tapi saya percaya kita akan belajar banyak dari cerita ini. Saudara, kita selama ini mendengar bahwa Daud itu raja yang dekat sama Tuhan. Betul? Mazmur 150 ditulis oleh Daud. Dan Daud sangat dekat dengan Tuhan. Kemana Daud pergi perang, pernah nggak Daud pernah kalah sekali aja? Daud nggak pernah kalah. Karena setiap kali Daud pergi perang, yang perang bukan Daud. Yang perang Tuhan sendiri berperang gantikan Daud. Enak nggak saudara? Kemana dia pergi perang, dia nggak takut. Dia nggak takut Filistin ribuan orang. Dia nggak takut banyak mau gede seperti Goliat. Dia nggak takut. Karena apa? Karena begitu dia pergi, nggak urusan berapa banyak yang bersama dia. Yang bersama dengan dia adalah Tuhan bala tentara surga. Dan dia selalu menang. Nggak ada namanya rekor dia kalah. Never, ever, ever in his life. Sampai-sampai orang memuji Daud. Saul membunuh sekian ribu, Daud berlaksa-laksa. Wah, jadi iri Raja Saul. Dan dia gak perlu tentara yang besar, Daud sendiri menang. Dan dia punya pahlawan itu gagah perkasa. Dan Daud raja yang sangat kaya, Tuhan selalu menyertai dia. Dia pemazmur dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada hamba Tuhan namanya Pak Kris Manusama bilang begini, semua mazmur yang kita mau tulis udah diambil sama Daud semua. Ekspresi Daud itu begitu indah dan Tuhan sangat senang dengan Daud. Sampai Yesus dibilang apa? Anak Daud. Sampai Tuhan bilang, aku telah menemukan Daud seorang yang mencari hati. The man after my own heart. Ini sangat powerful banget saudara. Kalau saudara mau cari pasal yang paling panjang di Alkitab, ya udah Daud ini udah. Semua orang mengkhotbahkan dia. Sampai hari ini pun kita mendapat inspirasi nyanyian orang dari Mazmur 23. Semua tulisan Daud. Turun ke anaknya, anaknya powerful juga. Semua Tuhan membela Daud. Sampai hari matinya pun Tuhan masih mencobai Daud. Dan Tuhan mendapati Daud berkenan di hadapan Tuhan. Di hari sebelum Daud
meninggal, Daud membeli sebidang tanah, pengirikan. Dan di tanah itulah menjadi Golgota, di mana Tuhan Yesus mati di situ, saudara. Jadi Daud ini something yang very special. Tapi satu hal yang banyak orang gak pernah khotbahkan, Daud ini gagal sebagai ayah, gagal sebagai bapak. Tidak ada satupun anak Daud yang jadi. Gak bisa dibanggakan anaknya, bosku. Anak yang pertama gimana? Ini dikejar-kejar sama anak yang pertama. Anak yang kedua gimana? Mending memperkosa adiknya. Anaknya hancur semua, ditutup-tutupin. Untung ada 2 Samuel. Dan kita hari ini bukan mau menjudge Daud, bukan kita mau menghakimi Daud. Tuh banyakan pelayanan sih, tuh banyakan musik sih, tuh banyak praise and worship sih. Bukan, kita mau belajar bagaimana Daud, kenapa sampai bisa begitu. Alkitab mencatat, Daud ini punya istri beberapa. Nggak sebanyak anaknya Salomo, tapi dia punya istri beberapa. Apa yang terjadi? Daud ini punya anak dari istri-istrinya, punya anak beda-beda. Jadi punya banyak, saudara tiri itu banyak. Satu kali anaknya ada yang namanya Amnon. Betul? Kita tadi baca. Amnon ini putra raja. Saya bayangkan dia pergi bukan international school. Dia pergi ke royal school. Sekolah kerajaan. Dan dia punya adik. Seorang putri, Princess Tamar. Dan Princess Tamar ini, saudara, dia dibilang dia berpakaian yang maha indah. Semua pakaian yang mahal dia punya. Kalau pakaiannya udah bagus, pasti perawatannya juga bagus. Skincare-nya dia skincare raja, bosku. Bener nggak? Nggak ada selulit, nggak ada, semua kinclong. Kalau ada nyamuk, shoot, langsung kepleset. Karena Tamar ini putri raja. Dan sangat diperhatikan oleh Daud. Tapi saya nggak mengerti kenapa. Dibilang di Alkitab, Amnon ini jatuh cinta sama Tamar. Walaupun saudara tiri, tapi ini Tamar cantik sekali, Alkitab bilang. If the Bible say beautiful, it is beautiful. Nah, apa yang terjadi? Dan dia mungkin masa-masa itu saudara bilang, gua gimana ya, gua sakit nih. Tapi saya bilang, sakit itu banyakkan di pikiran. 10% makanan, yang lainnya di mana? Pikiran. Makanya sekarang mental illness banyak. Sakitnya kenapa? Dia pengen sama Tamar. Keinginan yang tidak sampai itu membuat sakit. Dia pengen sama adiknya. Nggak tahu pada waktu itu dia nggak ada mungkin seminar keluarga. Dia nggak pernah dengar YouTube-nya Ibu Heni tentang keluarga. Dia jatuh cinta. Dan dia proses terus di otaknya. Apa yang terjadi, saudara? Amnon ini dia sampai uring-uringan sakit-sakitan. Karena jatuh cinta sama Tamar adiknya. Yang lucunya dia punya teman baik, sahabat. Namanya siapa tadi? Yonadab, betul? Hati-hati memilih teman. Walaupun satu keluarga, anak dari saudaranya Daud, Simeon. Si Yonadab ini bilang, kenapa? Dia cerdik. Jangan cari teman yang cerdik, cari teman yang jujur, yang benar, saudara. Teman yang cerdik bisa ngasih wejangan, bisa ngasih nasihat, tapi itu mencelakakan. Lu kenapa, bro? Lu anak raja, rekening gua aja gak sehebat rekening lu. Mobil gua aja gak sehebat mobil lu. Lu mau apa aja bisa. Lu oligarki banget. Lu dinasti. Kenapa lu mesti murung? Cheer up. Get healing ke Bali, kemana? Kenapa? Aduh, lu gak tahu Yonadab. Gua cinta sama Tamar. Ya ampun. Masalah kecil. Ada banyak orang, ada banyak Miss Universe pada waktu itu. Kenapa gak cari anak raja Mesir, anak raja Filistin. Ada banyak orang. Enggak, ini adik gua nih luar biasa. Ini bubit bobotnya, bebeknya bagus. Aku cinta sama dia. Kenapa yang terjadi, saudara? Udah gini aja. Setiap nasihat setan selalu bilang begini. Iblis itu penipu. Dia tidak akan menyuruh saudara untuk jujur. Dia bilang, buatlah apa? Pura-pura sakit. Waktu hidup mulai pura-pura, di situ iblis asik. Dia mulai pura-pura, bosku. Iblis gak urusan, lu mau baca Alkitab banyak, lu mau dengar khotbah banyak, lu mau penyembahan. Waktu hidupmu mulai pura-pura, that's the door is open.
Asik, tante itu mulai pura-pura. Asik, dia mulai pura-pura. Kepura-puraan akan membuka pintu untuk iblis masuk. Apa yang terjadi? Dia berbuat pura-pura sakit. Yang lucunya lagi, waktu dia pura-pura sakit, ini Daud yang bisa mengalahkan Goliat, dia datang lihat anaknya. A good father, dia datang lihat anaknya, bener gak? Aduh, anak gue sakit. Batalkan semua acara, semua meeting, batalkan. Syuting, semua batalkan. Dia mau lihat Amnon anaknya. Waktu dia datang, saya gak ngerti, ini Daud ilmunya dari mana. Dia raja, masa dia gak punya departemen kesehatan, masa dia gak punya menkes, masa dia gak punya wamen, masa dia gak punya dokter, ahli yang spesialis, yang dia bisa utus ke sana. Dia datang, kamu kenapa nak? Aku sakit pak. Coba panas, kamu gak panas? Oh papa, aku sakit. Ngomong sih udah mulai gak bisa kamu. Sakit apa? Aduh sakit parah pak. Ini kayaknya bakteri virus bersekutu menyerang aku papa. Ini kayaknya gula darah mulai naik, kolesterol tinggi dan sebagainya. Ini kaki mulai kram, ini kayaknya gejala-gejala stroke ringan papa. Papanya Daud, aduh gimana ya. Ambil gitar, ambil keyboard, mana idon, mana nih saya mau penyembahan. Apa terjadi? Pak, it's okay. Kamu minum obat ya? Enggak perlu. Suruh adikku datang, bikin kue, aku akan sembuh. Saudara ada di sini yang bapak-bapak, kalau anaknya sakit, Pak, bikin kue, aku sembuh. Percaya gak saudara? Hah? Ini orang yang dekat sama Tuhan bisa terkecoh juga. Oh gitu ya, wow, kue apaan itu? Ini kue kalau dijual di Jakarta laku banget nih, viral langsung. Bikin kue Pak, begitu bikin kue nanti gua sembuh. Orang kalau udah pura-pura itu yang enggak bosku. Dan saya lucunya Daud percaya mentah-mentah. Akhirnya Daud bilang sama Tamar, Tamar pergi ke kakakmu. Kenapa papa? Jadi cewek jangan bego-bego juga ya. Udah tahu ini cowok modus, sakit minta kue, dia datang, dia bawa adonan. Datang, dia bikin adonan. Dia bikin kue. Saya nggak tahu kuenya kue apa, mungkin tiramisu, mungkin nastar, kastengel, saya nggak tahu. Cuma kalau dia bikin kue, ini bakal sembuh nih. Begitu dia bikin kue, apa yang terjadi? Mau dikasih? Enggak bisa. Suruhlah adikku masuk ke dalam, ke tempat tidur, ke kamar. Suruh semua orang keluar, kunci pintunya. Kalau adikku menyuapin aku, baru aku sembuh. Wih ini modusnya udah keterlaluan saudara. Bener gak? Laki-laki senyum-senyum. Iya. Aku ada Tamar, ada model-model Amnon dalam hidupku saudara ya. Ini modus banget. Dan perempuannya bego. Tamar ini saya gak tahu. Dia gak pernah nonton film Korea atau gak pernah nonton film. Dia ya oke aja. Tuh polos ya. Apa yang terjadi? Oke kakak, tutup pintunya. Dikunci segala macam. Ini yang terjadi. Dikasih makan. Begitu dikasih makan. Ini Amnon gak langsung serang bos. Dia bilang begini. Tidurlah dengan aku adikku. Terus kalau perempuan, kalau ada saudaramu bilang gitu, saudara gimana kira-kira? Kalau di situ ada iPad, langsung ambil, langsung, sikut, hajar. Ini bilang, jangan kakakku, tidak baik. Loh, ada di sini perempuan yang mau diperkosa, jangan kakakku, tidak baik. Hal semacam itu tidak dilakukan di Israel. Ini kisah nyata loh saudara. Ini anaknya Daud yang diurapi loh. Tapi karena dia nggak lari, dia nggak teriak tolong, perkosa atau sebagainya. Mungkin kayak di film, tidak kakakku, tidak. Akhirnya karena Amnon lebih kuat, bukan Amnon lebih kuat, tapi nggak ada perlawanan bosku. Akhirnya Amnon memperkosa Tamar. Dan ini yang terjadi. Setelah dia memperkosa, ini yang terjadi saudara. Dulu saya pikir orang memperkosa orang itu korbannya yang diperkosa. Saudara nggak mungkin perkosa orang kalau saudara belum jadi korban terlebih dahulu. Makanya dibilang waktu dia selesai dia memperkosa, dia lebih benci daripada cintanya. Wow.
this guy having mental problem. Nah, apa yang terjadi? Dibilang ke kakaknya, dia langsung lapor ke Absalom. Dan bilang, keluar, pergi. Suruh orang usir cewek ini. Dia bilang ke Absalom. Absalom kakaknya gak marah, gak bikin BAP, gak bawa ke polis, gak panggil lawyer. Apa yang kakak bilang ini? Marah kakaknya. Tapi dia bilang ini, udah adikku, gimana juga itu kakakmu. Ke rumah gua aja. Dan yang paling kacau, Daud waktu dengar itu, Daud marah gak saudara? Daud marah. Apa yang Daud lakukan? Nothing. Keintiman, saudara harus hadapi setiap persoalan. Jangan kubur persoalan itu. Jangan pura-pura. Jangan marah tidak menyelesaikan masalah. You have to face it. Harusnya dia bawa anaknya. Dia ngomong, kenapa? Ayo kita minta ampun di hadapan Tuhan. Dia diam-diam aja. Mungkin dalam hidup saudara, ada banyak hal yang saudara kubur, saudara diam-diam aja. Kok Tuhan gak jawab? Karena you diam-diam aja bosku. Gua nih korban, lu bukan korban. Karena lu diam, makanya lu jadi korban. Dan Daud diam-diam aja. Absalom benci kepada Daud. Bukan benci kepada Amnon dan Tamar. Dia benci kepada Daud dan dia mau membunuh Daud. Karena papanya gak hadir. Papanya hadir dalam hadirat Tuhan, tapi dia gak hadir dalam keluarga. Ministry is cheap. Pelayanan itu gampang. Mengurus saudara kita itu lebih sulit. Pelayan yang sebenarnya itu, dia mestinya bicara sama Amnon, bicara sama Tamar, bicara sama Absalom. Bikin pendamaian, balikan kembali intimasi. Waktu saya tinggal berapa menit? 10. 12 menit. Tapi saya memberitahu pada saudara, ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Daud pernah salah, saudara jangan salah lagi. It's good you learn bermazmur dari Daud. Itu bagus saudara belajar dari Daud untuk mengasihi Tuhan. Tapi untuk urusan keluarga, saudara mesti belajar jangan sampai jadi bapak seperti Daud. Kalau ada di sini yang pernah dilecehkan, merobek gaun yang bagus, menaruh abu bukan jawaban. Tuhan punya healing buat saudara. Saya tutup dengan satu cerita. Mungkin teman saya, Idon bisa kembali. Waktu saya tinggal 10 menit. Saya akan tutup dengan cerita ini. Satu kali, saya selesai kebaktian. Ada satu anak, teman saya. Waktu itu saya belum gitu kenal-kenal banget. Dan dia sama orang tuanya suruh ke gereja. Dia gak mau datang. Sama orang tuanya panggil pendeta suruh pelepasan. Orang gak mau ke gereja ya fine-fine aja. Mungkin dia belum mau. Disuruh pelepasan dan dia dihakimi segala macam. Jadi akhirnya dia pulang malam habis mabok. Dia masuk ke gereja udah terakhir. Saya waktu itu gak tahu gimana. Saya baru tahu kisah ini berapa bulan yang lalu. Berapa minggu yang lalu lah. Saya baru tahu kisah ini. Dia bilang, lu tahu gak Tok? Gua itu berubah. Waktu abis kebaktian, gua lagi hancur. Dan lu ngajak gua ngopi. Wow. Saya bilang, masa sih? Lu gak tahu kan? Waktu itu abis kebaktian, gua berdosa, gua gak bisa apa-apa, gua gak paling dihakimi. Tapi lu datang, lu ngajak gua ngopi. Saya bilang sama orang ini, dia datang pas selesai kebaktian. Yuk ngopi yuk. Saya tinggalkan, habis selesai kebaktian saya tinggalkan. Saya pergi ngopi sama anak ini saudara. Dan di ngopi itu saya gak tahu, saya lupa bicara apa. Kita ngopi di kota Canberra. Dan dia bilang gini, gua gak habis pikir, kenapa lu habis khotbah, habis kebaktian mau ajak gua ngopi. Gua nih orang yang hancur, orang yang parah, ditolak di mana-mana. Kapan terakhir saudara ngopi dengan orang yang terhilang? Jangan bilang aku mau merubah bangsa ini. Mulai rubah orang di sekitar saudara. Kepura-puraan mesti stop hari ini. Mulai dalam kejujuran. Ajak ngopi. Bukan ngopi is powerful. Tapi waktu ngopi tadi. Penerimaan itu akan membuka banyak hal. Akan menyembuhkan banyak hal. Saudara ingat baik-baik ini. Yesus selalu memakai makanan untuk pemulihan.
Dia bilang, makanlah inilah tubuhku, minumlah ini darahku. Dia selalu pakai makanan. Manusia jatuh dalam dosa karena makanan. Tapi manusia dipulihkan juga karena makanan. Makanan bukan makanan yang ininya. Ini cuma jalan ke sana. Tamar diperkosa karena buat kue. Ingat kapan saudara berdosa, engkau salah makan. Apa yang terjadi saudara? Saya pergi ngopi sama dia, saya udah lupa hari ini saya diingatkan kembali oleh dia. Ternyata dia waktu SMP, waktu itu dia kuliah di Australia, dia menghamili mantan pacarnya yang bukan orang Kristen. Akibat dari ngopi tadi, singkat cerita, dia ketok pintu kamar saya. Gua mau bertobat, dia bilang. Saya gak injilin dia. Saya bilang, pasti lu mabok. Gak ada angin apa dia mau bertobat. Pasti lu mabok ya? Enggak, saya mau bertobat. Dia dijamah Tuhan, saudara. Dan dia minta restu orang tuanya gak merestui dia. Dia cari pendeta untuk memberkati dia nikah. Anaknya pada waktu itu, waktu dia nikah, anaknya udah gede. Udah umur 5-6 tahun. Dan pacarnya tadi, mantannya tadi bukan orang Kristen. Dia bilang, aku ketemu Tuhan. Dan aku mau tanggung jawab anak yang pernah kita buat waktu kita di SMP. Orang ini bukan orang Kristen, dia udah mau menikah. Kalau kamu mau, aku mau tanggung jawab. Pacarnya ini memberikan hidupnya pada Yesus. Mereka menikah, enggak ada satu orang pun yang mau memberkati. Akhirnya mereka menikah. Apa yang terjadi? Flashback berapa puluh tahun, 10-20 tahun kemudian. Hari ini dia jadi pendeta di GBI, saudara. Apa yang rusak Tuhan bisa bangun kembali. Dan dia hari ini lagi jadi pembicara di mana-mana. Saya bilang, harusnya kisah Daud berakhir baik. Kalau saudara baca 2 Samuel seterusnya, ceritanya tambah kacau, pembunuhan dan sebagainya. Praise and worship bukan segala-galanya. Hadapi setiap persoalan dalam hidup saudara. Kalau ada hal-hal yang mesti dibereskan, bereskan for God's sake. Jangan sampai anakmu yang lain, jangan sampai istrimu terluka dan itu dibawa. Pembunuhan itu gak ada, itu terjadi karena ada luka. Perkosaan itu gak ada, itu terjadi karena ada luka. Ketidakhadiran seorang ayah. Guys, I love you, my time is finished. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Pejamkan mata saudara. Teman-teman yang di rumah. Dari cerita tadi. Saudara yang mana? Mungkin saudara tempat ini saudara. Kayaknya aku Amnon tok. Atau mungkin saudara bilang aku Yonadab. Atau ada teman-teman sini. Aku tuh Tamarnya. Aku korbannya. Mungkin ada saudara sini bilang aku tuh Daudnya. Aku marah, tapi gak menyelesaikan apa-apa. Saudara, pagi hari ini datang pada Yesus. Yesus mengambil semua dosa kita. Mengambil semua korban yang pernah kita alami. Kita dilecehkan. Dia memakaikan semua yang kita tanggung. Dia ambil semua itu dosa-dosa kita di atas kayu salib. Kita minta Tuhan pulihkan kita. Biar keintiman itu terjadi kembali dalam keluarga kita. Bapa di surga, aku mengucap syukur pada pagi hari ini. Aku berdoa untuk semua saudara-saudaraku di ICI. Aku berdoa Tuhan, biar mereka boleh belajar dari kisah Daud ini. It seems not a good story. Tapi aku berdoa Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang membuat semuanya indah kembali. Yang pernah dilecehkan, yang mungkin pernah diperkosa, yang pernah korban kepura-puraan. Tuhan, kembalikan Tuhan, the princess in us. Kembalikan kisah kerajaan dalam hidup kami semua. Berkati semua jemaat di ICI pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. ICI, terima kasih Tuhan Yesus memberkati.